Halo, selamat malam teman Eka Service semua. Kali ini kedatangan pasien TV Sanyo dengan kerusakan gambar putih polos, tidak ada suara dan tidak ada OSD. Sanyo 21 in dynamic flat. Ini TV jenis flat merek Sanyo, ukuran 21 in. Oke, langsung kita bongkar saja. Ini sudah saya bongkar. Kita lihat mesinnya. Pertama-tama kita lakukan pengukuran. Untuk kasus seperti ini kita fokuskan dulu ke bagian ABL. Bagian ABL dan juga bagian RGB. Oke, kita lakukan pengukuran. B plusnya 128 normal. Untuk tegangan RGB nya 182 normal. Terus kita ukur juga untuk jalur RGB sampai ke soket, ternyata normal juga. Untuk ABL nya minus 11. Untuk ABL minus 11 bisa dikatakan normal. Itu ABL, itu RABL yang ke B plus. Saya rasa untuk bagian tegangan ABL normal. Kita lanjut ke bagian soket RGB. Kita ukur tegangan jalur B plus video. (182). Ini bagian katodanya cuma 34 volt. RGB nya semua sama 34, di kisaran 34. Saya rasa ini ada kerusakan di bagian IC driver RGB, karena ini menggunakan IC, tidak menggunakan transistor. Untuk tegangan 180 sudah nyampe IC normal. Ini untuk sinyal RGB dari IC juga normal, sudah keluar sinyalnya. Oke, kita matikan dan kita cabut dulu. Pertama-tama kita lakukan solder ulang. Siapa tahu ada solderan yang retak, kita perbaiki dulu. Kita solder semua solderan yang sudah kelihatannya rapuh. Dan bagi teman-teman semua, sahabat Eka Service Elektronik, tonton videonya sampai habis, jangan di skip, agar tidak terjadi miscommunication, tidak terjadi salah arti. Jangan lupa untuk subscribe videonya dan bunyikan lonceng notifikasi. Setelah kita solder ulang, kita ukur komponen-komponen pasif yang ada di bagian blok RGB. Ada resistor, ada juga komponen aktifnya seperti dioda dan satu buah transistor. Saya melakukan pengukuran tanpa mencopot sebagai referensi. Bila ada yang ganjil harus dicopot dulu.
dan saya rasa tidak ada komponen-komponen yang rusak kecuali IC karena tidak bisa dilakukan pengukuran. Kita coba nyalakan dulu. Setelah dilakukan solder ulang, kita coba nyalakan dan kita ukur kembali tegangan di kaki katoda RGB, dan ternyata tegangan masih sama sekitar 34 volt. Untuk input RGB sendiri terbaca 2 volt, 1,5 sampai 2 volt, dan saya rasa itu sudah normal. Oke, saya melakukan tes RGB, katoda RGB-nya kita angkat dulu kaki-kakinya dari solderan. Kita ukur emisi dari katoda masing-masing RGB, masing-masing katodanya masih bagus atau tidak. Ya, caranya solderan di kaki soket tabung diangkat dulu dan kita ukur 99 volt, 96 volt, 108 volt. Dan untuk output dari IC driver RGB-nya 32 volt, 32 volt, 32 volt. Saya rasa ini IC-nya tidak beres. Untuk tegangan RGB-nya 187 normal. Hati-hati saat melakukan pengukuran karena ini tegangan tinggi. Ini untuk input RGB dari IC normal. Ini tegangan G2 317, sudah bagus. Saya rasa ini IC-nya mengalami kerusakan. Nanti kita ganti IC-nya. IC-nya menggunakan TDA. Nanti kita lihat serinya. Oke, kita copot dulu. Kita lihat serinya. Kita lihat serinya. Nggak kelihatan ya lur ya di kamera, tapi kalau langsung TDA 610, IC-nya menggunakan TDA 6103 Ki. Sekedar informasi, untuk IC TDA 6103 Ki itu sama dengan IC TDA 6107 yang biasa digunakan pada TV Samsung dan juga TV Subs 29 in. Oke, kita langsung copot saja IC-nya. Solderan sudah saya lepas, tinggal diangkat. TDA 6103. Oke, kita tinggal mencari penggantinya dan sudah saya pasang penggantinya. Sekarang kita tinggal melakukan uji coba pengukuran tegangan, apakah ada perubahan atau masih sama setelah dilakukan penggantian IC-nya lur. Dan ternyata di katoda udah normal 143.
142,8. Dan saya rasa ini masih merata tegangannya, tidak terpaut terlalu jauh. Saya rasa ini normal. Sekarang kita lihat di layar, kita lihat tampilan laser di layar, dan alhamdulillah sudah menyala. Langsung saja kita kasih gambar dan sudah normal kembali ya lur ya. Terima kasih, salam sejahtera.